Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan tentang informasi pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian yang ingin mengikuti pretest PPG tahun 2022, yaitu kita akan melakukan pembahasan soal pretest PPG tahun 2022, materi pedagogik dan profesional. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita langsung akan melakukan pembahasan tentang soal-soal pretest PPG tahun 2022, materi pedagogik dan profesional. Baik sahabatku, kali ini kita akan membahas tentang soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022, materi pedagogik dan profesional untuk guru. Jadi ini untuk semua jenjang guru, semua mata pelajaran, semuanya nanti masuk dalam soal ini. Soal ini tidak mutlak keluar dan pada soal pretest PPG dan tidak menjamin kebenaran jawabannya, dan hanya sebagai simulasi dan sarana belajar saja. Karena bahwa simulasi atau pretest PPG itu soalnya kadang-kadang tidak menentu, dan kita perlu persiapan untuk selalu banyak belajar, banyak membaca tentang berkaitan dengan pedagogik dan materi-materi lainnya. Baik sahabatku, kita lanjut kepada soal pembahasan soal-soal. Yang pertama, struktur materi ajar atau pengetahuan berupa prosedur fisik idealnya dapat disampaikan oleh guru dalam pembelajaran melalui metode titik-titik. A. Demonstrasi, B. Inquiry, D. Pengamatan, dan E. Eksperimen. Nah, jadi dalam struktur materi ajar atau pengetahuan berupa prosedur fisik idealnya dapat disampaikan oleh guru dalam pembelajaran melalui metode demonstrasi, ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan metode demonstrasi. Yang berikutnya, yang kedua, selain satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri atau self assessment. Kegiatan yang dilakukan adalah titik-titik. A. Menilai dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. B. Meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. Yang C. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku, baik di dalam maupun di luar kelas. Dan D. Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, jadi salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri. Kegiatan yang dilakukan adalah meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Baik, soal berikutnya, hasil penilaian dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya disebut dengan penilaian titik-titik. Jawabannya adalah A. Semester, B. Formatif, C. Otentik, dan D. Sumatif. Jawabannya adalah B. Formatif.
Selanjutnya yang keempat, di dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif. Maksudnya dari pembelajaran interaktif adalah A. Yang aktif tidak hanya guru tetapi juga peserta didik. B. Peserta didik dan guru sesama-sama aktif dan kreatif. C. Guru aktif menyampaikan materi kepada peserta didik. D. Peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas. Nah, di dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif. Maksud dari pembelajaran interaktif adalah peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Ini artinya tidak ada salah satu yang vakum, melainkan kedua-duanya ini harus aktif dan kreatif. Kalau yang A ini hanya yang aktif, tidak hanya guru tetapi juga peserta didik, tetapi aktifnya seperti apa? Dan tidak ada kreatifnya. Kemudian yang C, guru aktif menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, ini mengacu kepada konvensional. Guru aktif sendiri, ceramah sendiri, sementara peserta didiknya tidak dilibatkan yang aktif. Kemudian yang D, peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas. Nah, kalau yang D ini peserta didiknya yang aktif, sementara gurunya tidak aktif, ya. Artinya bahwa dalam pembelajaran itu harus kedua-duanya harus aktif dan kreatif. Nah, inilah yang tertuang di dalam standar proses pembelajaran. Baik sahabatku, untuk yang nomor 5, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2014 dan KTSP tahun 2006. Maksudnya pada tahun 2004 dan KTSP tahun 2006 bila diurutkan mencakup kompetensi titik-titik. A. Kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Psikomotor, kognitif, dan afektif. C. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. Kemudian D. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jawaban yang benar dalam pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP tahun 2006 bila diurutkan mencakup kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini yang betul, ya. Jadi kalau psikomotor, kognitif, dan afektif ini adalah terbalik. Kemudian pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu ini juga masuk kurang tepat, dan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu masih belum benar. Jadi yang benar adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya nomor 6. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar mata pelajaran dijabarkan langsung dari A. Kompetensi dasar, B. Kurikulum, C. Indikator, D. Standar kompetensi. Jadi tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar mata pelajaran dijabarkan langsung dari indikator, ya. Dari indikator penjabarannya, ya. Bukan dari kompetensi dasar atau bukan dari kurikulum secara global dan bukan dari standar kompetensinya, melainkan dari penjabaran langsung dari indikator. Baik, selanjutnya nomor 7, hasil belajar mata pelajaran yang belum mencapai KKM perlu dilakukan titik-titik. A. Remedial, B. Pengayaan dan remedial, C. Pendampingan khusus, D. Pengayaan, ya. Jadi hasil belajar mata pelajaran yang belum mencapai KKM perlu dilakukan remedial, ya. Perlu diadukan remedial, ya. Dengan cara memberikan soal kembali atau pembahasan soal kembali, ya. Kemudian dilakukan evaluasi kembali, ya.
Kalau pengayaan dan remedi ini berarti memberikan materi ulang ya dengan remedi. Kemudian pendampingan khusus berarti siswa tersebut didampingi secara khusus pada mata pelajaran tersebut atau materi tersebut. Kemudian pengayaan adalah menggali kembali dan memperdalam materi-materi yang ketika diukur belum mencapai KKM, maka dilakukan pengayaan agar materinya dapat terpenuhi secara pengetahuan dan keterampilan anak. Baik, yang ke-8, pertanyaan guru. Apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jika pertanyaan tersebut diajukan di akhir pembelajaran, maka akan berfungsi sebagai titik-titik. A. Memusatkan perhatian siswa kembali mengikuti pelajaran. B. Mengecek keterampilan menginterpretasikan. C. Menggali pemahaman awal siswa sebelum mengikuti pelajaran. D. Mengecek pemahaman siswa. Nah, jadi pertanyaan guru, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Maka itu termasuk dalam jawabannya adalah D. Mengecek pemahaman siswa. Jadi kita bisa memberikan sebuah pertanyaan ketika kita ingin mengecek pemahaman siswa. Kalau memusatkan perhatian siswa kembali mengikuti pelajaran, biasanya kita akan mengulang materi yang lampau ya, yang sudah lalu, yang sudah dilaksanakan. Kita akan menyuplik sedikit materi, kemudian kita akan mengulangnya dengan secara sedikit. Kemudian mengecek keterampilan menginterpretasikan itu adalah mengecek kemampuan anak ya. Kemudian kalau menggali pemahaman awal siswa sebelum mengikuti pelajaran, itu adalah bagaimana anak itu paham terhadap, apakah sudah paham ataupun belum dengan materi yang akan diajarkan. Baik, untuk yang ke-9, upaya motivasi siswa untuk bertanya dapat dilakukan melalui beberapa cara, kecuali A. Tanya jawab dengan temannya. B. Mewajibkan bertanya. Kemudian C. Diberikan materi yang sulit. D. Diberikan stimulus yang dapat memancing siswa untuk bertanya. Jadi, upaya memotivasi siswa untuk bertanya dapat dilakukan melalui beberapa cara, kecuali C adalah diberikan materi yang sulit ya. Jadi kalau upaya untuk memotivasi siswa itu adalah dengan cara tanya jawab dengan temannya, mewajibkannya bertanya, kemudian diberikan stimulus yang dapat memancing siswa untuk bertanya. Nah, itulah dari upaya motivasi siswa untuk bertanya dapat dilakukan melalui beberapa cara. Baik, yang ke-10, berikut ini pertanyaan yang benar tentang persoalan yang dipermasalahkan dalam penelitian tindakan kelas, kecuali ya. Berarti kalau ada kecuali berarti yang bukan. A. Masalah dihasilkan dari kajian empiris dalam pembelajaran di kelas. B. Masalah bukan berasal dari hasil penelitian terdahulu. C. Masalah merupakan persoalan nyata dalam pembelajaran di kelas. Dan D. Masalah dihasilkan dari kajian teoritik. Nah, dari pertanyaan yang benar tentang persoalan yang dipermasalahkan dalam penelitian tindakan kelas itu ya, kecuali masalah dihasilkan dari kajian teori. Karena yang pertama, masalah dihasilkan dari kajian empiris dalam pembelajaran di kelas itu adalah masuk bagian dari pernyataan tentang permasalahan dalam penelitian tindakan kelas. Yang kemudian B. Masalah bukan berasal dari hasil penelitian terdahulu, dan ini juga masuk. Dan C. Masalah merupakan persoalan nyata dalam pembelajaran di kelasnya. Nah, itulah sahabatku, kita sudah mencoba memperdalam soal-soal
pretest PPG ya, bahwa soal ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawabannya dan hanya sebagai simulasi dalam belajar, agar Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan pretest ini betul-betul mempersiapkan diri dan belajar menghadapi soal-soal pretest. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada soal-soal pretest berikutnya, dan yang lakukan pretest saya doakan semuanya lulus dengan baik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.